Selamat datang di channel Bayangan Horor. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang gelap dan penuh misteri, di mana malam menjadi saksi dari ketakutan yang tak terlupakan. Segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah horor kami yang lain. Terdapat sebuah sekolah tua yang dulunya didirikan pada masa pemerintahan Belanda. Setelah masa kemerdekaan, bangunan itu tetap digunakan sebagai gedung sekolah sampai saat ini. Bangunannya masih berdiri kokoh dan kuat, namun terkesan angker. Entah kenapa timbul kesan seperti itu. Barangkali karena model bangunannya yang sudah ketinggalan zaman. Rita, Yuli, dan Sasa bersekolah di gedung sekolah menengah itu. Tidak terlalu banyak murid-murid di sekolah tersebut, karena memang letaknya yang agak terpencil di perbukitan yang masih rimbun oleh pepohonan tua. Pada suatu sore, setelah Rita, Yuli, dan Sasa menyelesaikan pelajaran sekolahnya sekitar pukul 3, mereka berkumpul di lorong sekolah sebelum pulang ke rumah. Rita merasa bosan jika harus langsung pulang ke rumah setelah pelajaran usai. Lalu ia mengajak kedua sahabatnya ini untuk bermain obrolan arwah di basement sekolah. Ya, basement sekolah adalah tempat yang ideal untuk mengadakan permainan yang berbahaya seperti ini. Di sana tidak ada guru yang beredar setelah sore, apalagi murid-murid yang lainnya. Sepi sekali di basement itu. Awalnya Yuli dan Sasa ragu untuk bermain obrolan arwah, sebuah permainan yang penuh mistis dan bahaya. Namun, karena Rita terus membujuk, mereka semua akhirnya pergi ke basement sekolah dan memulai permainannya. Rupanya, Rita telah merencanakan permainan ini. Dia membacanya dari suatu tulisan tua di perpustakaan sekolah dan ingin mencobanya dengan kedua sahabatnya itu. Mereka mulai meletakkan jari-jari mereka di atas papan huruf untuk kemudian berkomunikasi dengan arwah yang ada di sekitar tempat itu. Mereka bertiga mulai memanggil dan mengobrol dengan arwah melalui huruf-huruf yang ditunjuk oleh sebuah pion di atas huruf-huruf tadi. Setelah melakukan ritual itu, Rita mulai menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Dia berbicara dengan suara yang tidak dapat dimengerti, dan matanya sering terlihat kosong dan memandang ke arah yang tidak terlihat oleh orang lain. Sahabat-sahabatnya merasa khawatir dengan kondisi Rita itu. Mereka teringat bahwa Rita membaca tentang obrolan arwah ini dari suatu sumber di perpustakaan sekolah. Bergegaslah mereka ke perpustakaan dan menemukan jurnal tua yang tersembunyi di balik rak buku di pojok ruangan. Di dalamnya terdapat catatan tentang seorang gadis Belanda bernama Laura yang konon mengalami nasib serupa dengan Rita pada abad ke-17. Laura diyakini telah kesurupan oleh arwah jahat sesaat setelah bermain dengan kekuatan gaib. Dengan niat untuk menyelamatkan Rita, Yuli dan Sasa memutuskan untuk mencari petunjuk yang akan membantu mereka mengusir roh jahat itu. Mereka membaca lebih lanjut tulisan pada jurnal tua itu. Ternyata kunci untuk membebaskan Rita adalah dengan menemukan dan menghancurkan benda pusaka yang terkait dengan roh jahat tersebut. Benda pusaka itu adalah sebuah liontin emas tua yang selama ini tersembunyi di dalam ruang rahasia di basement sekolah. Dengan penuh ketakutan, mereka memutuskan untuk menyusuri lorong-lorong gelap dan berdebu itu menuju ruang rahasia tersebut. Sesaat kemudian,
mereka menemukan liontin itu, terdengar suara-suara aneh yang menakutkan. Dengan terburu-buru, mereka meraih liontin itu dan langsung lari kembali ke tempat yang lebih terang untuk langsung memusnahkan liontin itu. Dengan balok kayu besar, liontin tersebut dihancurkan di atas lantai dengan beberapa kali pukulan. Namun, saat mereka kembali ke tempat permainan awal, mereka mendapati bahwa Rita telah menghilang. Di mana Rita berada? Mereka mencarinya kemana-mana dan menemukan Rita terbaring di ruang perpustakaan dengan matanya terbuka lebar dan tatapan kosong yang menakutkan. Yuli dan Sasa mencoba untuk membangunkan Rita, mencoba untuk mengangkat tubuhnya. Namun, mereka mendapati bahwa Rita sebenarnya sudah tidak bernyawa. Tubuhnya dingin. Mereka tersadar bahwa yang mereka usir bukanlah roh jahat yang menguasai Rita. Rita sendiri telah mati sesaat setelah berbicara dengan arwah tadi. Dan jasadnya dimasuki oleh roh jahat itu. Kini, roh jahat itu bebas berkeliaran dan mencari korban baru di sekolah tua itu. Pesan dari cerita ini adalah, jangan terjebak dalam godaan keingintahuan yang bisa mengundang bahaya, serta untuk selalu berhati-hati dalam menjelajahi hal-hal yang berkaitan dengan supranatural atau gaib tanpa pemahaman yang cukup. Saksikan kisah mencekam lainnya di video berikutnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah seram kami selanjutnya. Periksalah jendela kamar Anda sebelum tidur, karena bayangan horor tak akan pernah berhenti mengintai.